Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini Ibu akan memberikan materi tentang Ayo Membayar Zakat untuk PAI dan Budi Pekerti kelas 6 di SDN Magarsari Sidoarjo. Makna zakat. Menurut bahasa, zakat bermakna membersihkan atau juga bisa bermakna menyucikan. Menurut istilah, zakat berarti mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai nisab. Jadi, zakat itu sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Macam-macam zakat di sini ada dua. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama, zakat fitrah, yaitu mengeluarkan beras atau bahan makanan pokok lainnya seperti gandum dan lain sebagainya sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter tiap orang. Beras atau bahan makanan pokok yang telah terkumpul tersebut akan dibagikan oleh amil zakat atau biasa disebut juga petugas pengumpul zakat kepada orang-orang yang tidak mampu. Zakat fitrah sangat menolong orang yang tidak mampu, baik mereka yang meminta maupun yang tidak meminta. Kita juga ikut menggembirakan mereka untuk bersama-sama merayakan Idul Fitri. Waktu membayar zakat fitrah boleh dilakukan mulai tanggal 1 Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Nah, ini adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, beragama Islam, laki-laki maupun perempuan, sejak usia bayi, anak-anak, maupun lanjut usia. Yang kedua, memiliki penghasilan yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat fitrah untuk anak-anak menjadi tanggungan orang tua mereka. Yang ketiga, orang itu masih hidup sampai akhir Ramadan. Nah, yang kedua di sini ada zakat mal. Zakat mal ini juga biasa disebut dengan zakat harta. Zakat mal ini adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Zakat mal dimaksudkan untuk membersihkan harta yang dimiliki karena di dalam harta itu ada hak-hak fakir miskin. Pengertian nisab adalah lama waktu suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Contohnya, jika seorang muslim memiliki 85 gram emas selama 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan 2,5%. Atau jika harga emas 1 gram adalah 400.000, nilai nisabnya adalah 85 gram dikali 400.000, yaitu 34 juta rupiah. Zakat yang harus dikeluarkan 2,5% dari 34 juta rupiah adalah 850.000 rupiah. Nah, sebesar 850.000 rupiah inilah yang wajib dikeluarkan oleh muslim yang memiliki emas 85 gram tadi. Begitu ya. Nah, yang ini adalah syarat wajib zakat mal. Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Yang kedua, pemilik harta telah balik dan berakal, alias tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut termasuk dari jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Nanti dijelaskan ya di slide selanjutnya, harta apa saja yang wajib dizakati. Kemudian selanjutnya ada harta tersebut telah mencapai 1 tahun. Nah, apabila harta yang dimiliki itu kurang dari 1 tahun, telah berkurang dari persyaratan tadi, maka tidak wajib untuk dizakati. Yang terakhir yaitu harta tersebut milik sendiri. Nah, kalau misalnya bukan harta miliknya sendiri, ya nggak perlu dizakati ya anak-anak. Nah, ini adalah jenis harta yang dizakati. Yang pertama, perhiasan emas dan perak yang disimpan. Nah, itu wajib dizakati. Yang kedua, uang simpanan yang telah mencapai 1 tahun. Seperti dijelaskan tadi ya, 1 tahun adalah nisabnya. Bila kurang dari 1 tahun itu uang simpanannya berkurang, maka tidak wajib dizakati. Yang ketiga, harta atau uang yang diperoleh dari usaha berdagang atau bekerja. Nah, ini juga ada ketentuannya nanti. Yang keempat yaitu hasil pertanian, misalnya padi dan palawija.
Ya, yang nomor 5, binatang ternak, misalnya kambing, sapi, dan kerbau. Nah, bila mencapai 1 tahun, maka wajib untuk dizakati. Dan harus miliknya sendiri ya, binatang ternak itu tadi, bukan milik orang lain. Yang terakhir yaitu barang temuan, misalnya perhiasan, uang logam yang terbuat dari emas, atau guci yang tinggi nilainya, atau harta karun yang sangat berlimpah misalnya. Nah, itu harta yang wajib dizakati. Ini adalah orang yang berhak menerima zakat. Terdapat di Quran surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Nah, ini adalah penjelasan atau makna dari ayat Quran surah At-Taubah ayat 60, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, ada orang fakir. Apa itu orang fakir? Yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang nomor 2 adalah orang miskin. Apa itu orang miskin? Yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, bedanya orang fakir sama miskin ini adalah kalau orang fakir ini sangat sengsara. Jadi lebih sengsara daripada orang miskin. Kalau orang miskin ini biasanya masih memiliki penghasilan tapi terkadang masih kurang. Seperti itu. Tapi kalau orang fakir ini biasanya itu sudah tidak punya tenaga, tidak punya harta, bahkan tidak punya penghasilan untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat ya. Yang nomor 3 yaitu pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Nah, beliau ini adalah orang yang berjasa untuk menghimpun atau mengumpulkan dan juga membagikan zakat agar tersalurkan kepada orang yang benar-benar membutuhkan. Ya, yang keempat yaitu mu'alaf. Pasti kalian sudah pernah tahu kan, mu'alaf itu apa? Yaitu orang yang bukan Islam yang berkeinginan masuk Islam, atau untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah, di mana orang mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk kepada agama Islam. Jadi kita memberikan zakat ini untuk mu'alaf. Misalnya ada pertanyaan seperti ini, Bu, lah kan mu'alaf biasanya ada ya tuh yang orang kaya gitu, kenapa harus dizakati? Karena orang tersebut imannya masih lemah. Jadi kita memperkuat, kita membantu untuk menguatkan imannya bahwa agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin, di mana kita semua itu bisa saling berbagi seperti itu. Ya, mu'alaf ini adalah salah satu orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya yaitu orang yang berhutang atau ghorim dalam bahasa Arab. Orang yang berhutang ini adalah karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Jadi bukan untuk yang bermaksiat atau berbuat keburukan ya, anak-anak. Orang yang berutang ini apabila memang dia tidak bisa untuk membayarnya, maka orang berutang ini juga berhak untuk menerima zakat. Yang keenam yaitu fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad. Yang ketujuh yaitu hamba sahaya, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Ya, hamba sahaya ini seperti pembantu kalau di zaman sekarang. Cuman pembantu saat ini dan pembantu era zaman dahulu pada saat Rasulullah itu sudah berbeda. Ya. Yang nomor 8 yaitu Ibnu Sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Nah, ini juga orang yang berhak untuk menerima zakat. Terakhir yaitu hikmah berzakat. Yang pertama membersihkan harta dan jiwa, membayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Ya, yang kedua membantu orang yang kesusahan. Yang ketiga adalah mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Yang keempat yaitu mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Yang kelima yaitu mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah. Ya. Ya, yang ini ada tugas untuk kalian semua dikerjakan di rumah. Di sini ibu memberikan tugas bentuknya kotak.
kalian nanti bisa membuat di kertas folio bergaris, ya ditulis, kemudian dijawab, kemudian dikumpulkan di sekolah ya anak-anak. Ya, cukup dulu dari Ibu. Oh iya, ini soalnya itu ada di buku paket kalian juga. Jadi, kalian tidak harus melihat di YouTube ini. Kalian juga bisa melihat di buku paket kalian. Begitu ya. Baik, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahami dari penjelasan Ibu tadi mengenai tentang zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, dan semoga kalian bisa memanfaatkan ilmu dan juga memahami betul apa itu zakat dan bagaimana manfaat zakat. Ya, seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.